aviation. Coming from the second largest city in Indonesia, Surabaya has one and only aviation school focused on safety, management, and engineering. Air Transportation Management, developing science of air transport management based on aviation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya Sylvie pada mata kuliah Ekonomi Transportasi Udara. Hari ini kita akan membahas terkait persaingan dan strategi industri penerbangan. Capaian pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu memahami struktur pasar industri penerbangan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing maskapai penerbangan, dan mengidentifikasi strategi industri penerbangan. Materi pada pembelajaran kali ini yaitu persaingan industri penerbangan, struktur pasar industri penerbangan, faktor penentu daya saing maskapai penerbangan, mode dan strategi bisnis dalam industri maskapai, perkembangan industri penerbangan, kuis dan kesimpulan. Industri penerbangan adalah salah satu sektor transportasi paling kompetitif karena tingginya biaya masuk, struktur biaya tetap yang besar, dan regulasi ketat. Di satu sisi, persaingan memacu maskapai untuk berinovasi dari segi harga, layanan, teknologi. Namun di sisi lain, struktur pasar yang condong ke oligopoli atau konsolidasi dapat mempengaruhi kelangsungan maskapai kecil dan harga bagi konsumen. Seiring meningkatnya mobilitas manusia dan pertumbuhan ekonomi global, kebutuhan akan layanan transportasi udara terus mengalami lonjakan. Namun di balik pertumbuhan tersebut, terdapat persaingan yang sangat ketat antar maskapai yang saling berebut pangsa pasar, terutama pada rute-rute populer dan padat. Dalam industri penerbangan, struktur pasar tidak bisa disamakan dengan sektor lain karena memiliki karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh regulasi ketat, investasi tinggi, dan peran negara yang signifikan. Industri penerbangan pada umumnya dikategorikan ke dalam struktur oligopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh sedikit pemain utama dengan skala operasi yang besar. Di sebagian negara termasuk Indonesia, beberapa maskapai besar mendominasi pasar, sementara maskapai kecil atau baru menghadapi tantangan berat untuk bersaing secara langsung. Jenis-jenis struktur dalam industri penerbangan yaitu, yang pertama, oligopoli terkoordinasi. Di beberapa negara, terutama dengan regulasi ketat atau maskapai milik negara, perusahaan penerbangan besar bisa bekerja sama dalam pembagian pasar, aliansi rute, atau penetapan harga minimum. Meskipun bukan kartel resmi, koordinasi ini menciptakan kondisi pasar yang stabil, namun membatasi kompetisi harga. Lalu yang kedua, pasar monopolistik lokal. Untuk rute tertentu yang tidak menguntungkan secara komersial, seringkali hanya ada satu maskapai yang melayani. Kondisi ini menciptakan monopoli alamiah di mana maskapai tersebut tidak memiliki pesaing karena faktor ekonomi atau geografis. Lalu yang ketiga, persaingan monopolistik di segmen LCC. Di pasar LCC atau low cost carrier, persaingan lebih terbuka karena banyak maskapai mencoba masuk dengan model bisnis berbiaya rendah. Namun tetap saja, diferensiasi layanan, merek, dan loyalitas pelanggan tetap membuat pasar ini bersifat monopolistik bersaing. Setiap maskapai menghadapi tekanan yang berbeda tergantung pada wilayah operasi, segmen pasar yang dibidik, serta skala bisnis. Oleh karena itu penting untuk memahami faktor-faktor kunci yang menentukan daya saing dan bagaimana masing-masing faktor tersebut dianalisa secara strategis. Secara umum, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing maskapai penerbangan. Yang pertama, harga merupakan faktor utama yang memengaruhi pilihan konsumen, khususnya di pasar domestik dan rute jarak pendek. Maskapai dengan struktur biaya yang efisien memiliki keunggulan dalam menetapkan harga kompetitif tanpa mengorbankan profitabilitas. Yang kedua, struktur biaya yang ditanggung oleh maskapai penerbangan seperti efisiensi bahan bakar, biaya sewa atau kepemilikan pesawat, beban gaji awak dan staf, serta biaya operasional bandara. Yang ketiga, kualitas layanan menjadi pembeda utama, khususnya di segmen premium. Pelayanan mencakup ketepatan waktu, keramahan awak kabin, kemudahan check-in, fasilitas hiburan, serta program loyalitas. Pengalaman penumpang yang baik dapat membangun loyalitas dan meningkatkan nilai merek. Yang keempat, jaringan rute dan frekuensi penerbangan maskapai yang luas dan konektivitas tinggi lebih disukai penumpang karena menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan. Hub and spoke system dan kerjasama code share juga memperluas cakupan rute tanpa harus menambah armada sendiri. Yang kelima, maskapai yang memiliki citra merek dan reputasi positif terkait keselamatan layanan dan profesionalisme memiliki keunggulan daya saing yang tidak mudah ditiru. Reputasi yang kuat dapat menjadi tameng dalam situasi krisis ataupun insiden operasional.
Yang keenam, dengan adanya kemitraan yang strategis dan aliansi global, maka maskapai dapat memperluas layanan tanpa perlu membuka semua rute sendiri. Ini juga memberi keuntungan dalam efisiensi biaya dan akses ke pasar internasional. Yang ketujuh, daya saing juga ditentukan oleh kemampuan maskapai dalam mengelola resiko, seperti fluktuasi harga aftur, nilai tukar mata uang, atau gangguan geopolitik. Maskapai yang mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan eksternal cenderung akan lebih unggul dalam jangka panjang. Terdapat dua mode dan strategi bisnis dalam industri maskapai yang biasa diambil oleh maskapai penerbangan. Yang pertama, network carrier atau full service carrier, bisa disingkat sebagai FSC, di mana strategi maskapai berfokus pada jaringan dan layanan premium. Maskapai jenis ini biasanya mengoperasikan sistem hub and spoke, di mana kota-kota pengumpan atau spoke terhubung dengan bandara pusat hub yang menjadi titik distribusi penerbangan. Lalu yang kedua, low cost carrier atau LCC. Strategi maskapai berfokus pada kesederhanaan, efisiensi, dan kompetitif. Pada strategi ini, maskapai mengedepankan efisiensi biaya dan kesederhanaan operasional. Fokus utama LCC adalah menyediakan tiket dengan harga terjangkau melalui pengurangan layanan yang tidak esensial. Industri penerbangan merupakan salah satu sektor transportasi yang paling dinamis dan sensitif terhadap perubahan global. Seiring waktu, perkembangan teknologi, pola konsumsi, serta faktor ekonomi dan geopolitik telah membentuk arah baru bagi pertumbuhan dan tantangan dalam industri penerbangan. Adapun perkembangan yang harus diikuti dalam industri penerbangan yang pertama yaitu terkait digitalisasi dan otomatisasi layanan, di mana maskapai dan bandara terus mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan, mulai dari check-in mandiri, boarding tanpa kontak, hingga pemantauan bagasi secara real-time. Teknologi menjadi fondasi baru dalam operasional penerbangan. Yang kedua, meningkatnya maskapai berbiaya rendah seperti model LCC yang terus tumbuh pesat, terutama di kawasan Asia dan Afrika. Dengan tarif terjangkau dan jaringan rute yang fleksibel, LCC mampu menjangkau segmen penumpang yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran lingkungan dan dekarbonisasi merupakan dorongan global terhadap keberlanjutan sehingga membuat industri penerbangan mulai berinvestasi dalam bahan bakar yang ramah lingkungan, pesawat hemat energi, serta kebijakan karbon netral dalam jangka panjang. Yang keempat, pemulihan pasca pandemi seperti pandemi COVID-19, di mana saat ini industri penerbangan mulai menunjukkan tanda pemulihan. Namun permintaan yang tidak merata dan preferensi perjalanan yang berubah memaksa maskapai beradaptasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Yang kelima, adanya kolaborasi global dan integrasi aliansi di mana maskapai internasional semakin memperkuat kerjasama melalui aliansi global, kemitraan rute, dan integrasi sistem reservasi guna memperluas jangkauan pasar dan efisiensi jaringan penerbangan. Ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh industri penerbangan. Di sini saya rangkum beberapa tantangan. Yang pertama yaitu harga bahan bakar yang fluktuatif menjadi salah satu sumber ketidakpastian terbesar. Karena biaya bahan bakar ini bisa mencapai lebih dari 30% dari total pengeluaran maskapai, sehingga perubahan harga global sangat mempengaruhi profitabilitas. Lalu yang kedua, keterbatasan kapasitas bandara, kepadatan lalu lintas udara, dan regulasi yang kompleks seringkali menghambat pertumbuhan layanan. Maskapai harus bersaing untuk mendapatkan slot terbang, terutama di bandara-bandara utama. Lalu yang ketiga, kompetisi yang ketat khususnya antara FSC dan LCC, Full Service Carrier dan Low Cost Carrier, menyebabkan perang tarif yang berdampak pada menurunnya margin keuntungan. Maskapai dituntut menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas layanan. Keempat, adanya kekurangan pilot, teknisi, serta kru kabin menjadi isu global, terutama setelah banyak tenaga kerja terdampak pemutusan hubungan kerja selama pandemi. Proses pelatihan kembali dan rekrutmen menjadi tantangan tersendiri bagi maskapai. Yang kelima, adanya gangguan pasokan seperti krisis pengiriman pesawat yang dapat mempengaruhi kapabilitas memasuki pasar sehingga menguntungkan maskapai besar. Yang keenam, apabila terjadi konflik antar negara ataupun sanksi ekonomi, hingga perubahan kebijakan visa dapat mengganggu operasional maskapai lintas negara. Maskapai harus menyesuaikan strategi rute dan biaya sesuai dinamika politik global. Kita telah mempelajari tentang persaingan dan strategi bisnis industri penerbangan. Selanjutnya, silahkan analisis bagaimana maskapai LCC mempertahankan efisiensi biaya tanpa mengorbankan keselamatan dan ketepatan waktu penerbangan. Sertakan contoh strategi operasional yang umum digunakan.
Kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini yaitu industri penerbangan menghadapi persaingan yang sangat ketat, baik dalam hal harga, kualitas layanan, maupun inovasi teknologi. Untuk bertahan, maskapai harus mengembangkan strategi yang tepat seperti efisiensi biaya, peningkatan layanan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar global. Dengan langkah yang tepat, perusahaan dapat menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen yang terus berkembang. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Saya Silvi, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Penerbangan Surabaya, Sujanma Akasa Mandala, B First Class Airman.